Oke guys, balik lagi di Ilham Ayu Official. Nah, hari ini gue udah kedatangan tamu spesial lagi nih, weh. Yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kalau kemarin itu kita ada kedatangan tamu perempuan ya. Nah, hari ini kita kedatangan laki-laki nih. Kira-kira mau bahas apa ya? Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua langsung aja di follow Ilham Ayu biar gue makin semangat bikin videonya. Oke, kita langsung sambut tamu kita ya. Oke, hello Mas Yanuar. Halo juga Mas. Oke, sehat Mas kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih nih udah diundang sini nih, yang luar biasa yang wadah ini nih. Iya dong, biar kita sharing aja ya. Boleh, siap. Pas nyampe sini tuh aku agak salpok sama tulisan bajunya. Tukang sabun naik haji. Wah, ini apa nih? Apa nih cerita di balik tukang sabun naik haji nih? Ya sebenarnya sih hope sih, harapan ya. Jadi mungkin dengan orang ngelihat ini jadi banyak doa gitu kan, kita diamini kan gitu. Hope kita semua lah. Jadi ya sedikit joke juga, plesetan dari yang udah terkenal gitu sih. Tapi kenapa namanya tukang sabun? Apa Mas Yanuar jualan sabun? Iya. Oh, jualan sabun? Iya dong. Oke. Awal mulanya ya sabun, cuman sini mulai agak ya produk baru terus kita mengembangkan produknya gitu sih. Jadi emang cikal bakal di awal itu ya dari sabun. Sabun cuci piring tuh awal. Perdananya itu. Oke. Trial error sampai sekarang. Iya, betul. Oke. Berarti Mas Yanuar ini adalah istilahnya ini ya pembisnis ya. Bisnisnya adalah di bidang sabun. Nah, makanya hari ini gue mau ngajakin sharing juga. Gue mau ngajakin ngobrol nih. Gue agak unik juga nih. Jarang-jarang nih. UKM tapi fokusnya jualan sabun. Biasanya kan UKM jualan keripik gitu kan. Nah, ini unik. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungin. Ada Instagramnya ya? Ada. Apa Mas? Umasop. Soap ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung kunjungin aja Instagramnya Umasop. Nah, biar lebih jelas lagi kita langsung masuk ke materinya nih ya. Oke. Siap. Kenapa milih usaha sabun sih Mas gitu? Kan banyak nih usaha lain gitu. Jadi kalau ditarik mundur sih histori ya. Jadi kita seneng trial error tuh seneng nyoba-nyoba walaupun bukan di bidang sabun gitu. Dan kebetulan pas usaha sebelumnya itu kita pernah usaha car wash. Steam. Oh, pernah steam juga. Nah, itu kita sabunnya itu kita buat sendiri, tapi buat penggunaan sendiri. Iya. Cikal bakalnya dari situ. Lambat laun kita ganti-ganti usaha, sama sih historinya lumayan banyak sih, berhasil nutup berapa usaha lah. Biasa lah ya kalau UKM mah ya. Kalau pembisnis mah buka tutup tuh biasa. Keberhasilan itu. Jadi ya cikal bakal sih dari itu. Jadi karena kita punya skill buat sabun, jadi nah kenapa kita branding sendiri nih gitu kan. Kita coba cari ilmunya lagi, dan itu panjang perjalanan, jadi nggak langsung berhasil. Dicoba dulu, coba lagi, terus kualitas juga kurang bagus segala macam, ya panjang historinya. Nah itu bisa bikin sabun itu dari mana Mas? Otodidak. Wih, gokil. Kalau dulu background sekolah apa? Sekolah kita malah pendidikan terakhir. Oh, nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungan sama sekali. Sarjana pendidikan. Harusnya sih jadi guru. Tapi sekarang jadi guru sama anak-anaknya kita sendiri. Wih, mantap dong. Nah, kalau ngomongin sabun ya, itu ngelihatnya di mana? Kok bisa gitu loh, bisa buatnya sampai berbentuk ini sekarang ya. Ada spray, kemudian ada apa aja nih Mas? Ada deterjennya, terus ada pelembut juga, pelembut pewangi setrika itu. Oke. Ya proses sih itu Mas, jadi bilangnya cikal bakal di sabun ya emang bener sabun kita di awalnya. Tapi lambat laun ngelihat pasar, ngelihat market, terus lihat potensi yang jelas, itu mulai agak berubah. Terus banyak circle kita agak ngelebar dikit, terus banyak ilmu-ilmu juga. Jadi kan masukan, coba ini, dan sampai sekarang nih kita udah ada 4 produk ya. Sebenarnya banyak, teman agak kita hold, dan sekarang ada 4 produk. 4 produk. Ya, sabun semua? Enggak, sabun ada 2, cuman cuci piring sama cuci baju. Yang 2 pewangi. Oh, yang 2 pewangi. Keren ya. Otodidak loh guys ini guys. Ini otodidak tapi bisa mengembangkan semua gitu ya. Berarti memang nggak lihat YouTube juga?
lihat dulu itu Oh, lihat tetap. juga. Jadi referensi pun banyak, ada yang dari buku juga, ada yang dari YouTube, banyak sih emang sekarang. Jadi emang nggak membatasi sih, kalau sumber daya manusia kita terbatas ya kita cari tahu gitu lah. Iya benar, setuju sih. Oke, sabun lu guys ini. Kemudian berarti memang background itu adalah punya usaha steam dulu. Iya betul. Punya usaha steam. Kemudian kalau steam kan kerjasama sama sabun-sabun juga ya, sabun Iya. orang ya gitu Iya. ya. Ngeliat peluang di situ. Ya itu gini. Jadi kita steam itu kan dulunya kan pernah pakai punya orang sih, punya sabun orang kan. Iya. Jadi kita hitung-hitung kosnya kok lumayan di sabun gitu. Oke. Nah, kenapa nggak buat sendiri nih gitu kan? Jadi mulai belajar dan kita buat itu buat pakai sendiri, nggak dijual. Iya. Nggak dijual. Nah dari situ cuman space waktunya agak panjang itu. Jadi setelah car wash itu agak kita gulung nih kan, kita mulai usaha yang lain segala macem. Giliran pas udah mentok tuh baru kepikiran, lah kita kan punya skill lah, kita pernah buat sabun dan itu bisa gitu, kenapa nggak kita terusin. Nah itu mulai kita. Karos tahun berapa Mas? Karosnya tahun 2018 Mas. 2018. Iya. Berarti sekitar tutup 2000? Tutupnya setahun itu cuman. Setahun doang. Kenapa Mas? Nggak lama umurnya. Ya banyak faktor sih. Karena emang kurang ilmu juga yang jelas. Ya. Kurang Oh, ilmu yang jelas. namanya ini ya merintis lah ya. Iya betul. Oke, kalau sekarang mungkin pondasi dan fundamentalnya mungkin udah lebih terarah gitu kan. Amin. Oke. Uma Shop ya, Uma Shop. Kenapa namanya Uma Shop? Uma Shop itu asal katanya dari Uma sih sebenarnya. Jadi Uma sendiri itu kan ibu dari. Nah ini kan produk-produk ini kan rata-rata emang pemakainya itu ibu, target marketnya. Nah itu kenapa kita milih Uma bukan ibu? Ya karena unik aja sih dan juga mudah diingat lah insya Allah kan. Jadi Uma. Kalau ibu kan kelewat ini sih apa ya? Ini general banget lah ya. Ibu gitu ya. Oh kalau Uma masih enak lah ya nyebutinnya. Oke. Tapi ya bukan berarti generalisasi buat agama tertentu. Iya, benar. Identitas lah. Identitas ya. Uma Shop. Shop itu adalah sabun ya. Sabunnya. Oke. Uma Shop sendiri nih ya. Dibuka tahun prosesnya panjang sih. Jadi kita dibilang mulai kapan itu panjang. Jadi mulai dari 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu udah mulai trial terus tuh mulai tes market, kita ngembangin segala macam itu, terus baru mulai pindah ke Bandar Lampung. Tadi kita jadi awal ngerintis usaha ini sebenarnya di Lampung Tengah kita. Oh, ngerintisnya di Lampung Tengah. Lampung Tengah, di Bandar Mataram itu. Punya Itu rumah di sana. Di sana ada rumah. Oke. Situ kita begitu nikah tinggal ke sana. Nah, usaha-usaha sebelumnya pun di sana. Oke. Jadi apa ya? Ya dibilang rintisan awal ya pasti di sana. Tapi untuk tes market segala macam ya di sana juga. Begitu kita lihat potensi besar di Bandar Lampung, terus perizinan segala macam ya kita mutusin untuk pindah ke Bandar Lampung gitu sih. Oke, pindah ke Bandar Lampung tahun berapa? Tahun 2021. Oh, berarti baru. Berarti lihat segmen di Bandar Lampung kayaknya lumayan ya. Iya. Lumayan bagus, akhirnya memutuskan untuk pindah gitu ya. Oke, berarti dulu dibantu sama siapa produksi? Sendiri semua. CEO. Biasa ini guys. Ini sering dilakukan sama pengusaha-pengusaha ya, termasuk gue juga gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua gitu yang pengen punya usaha dan masih sendiri, nggak apa-apa. Lakuin itu semua sendiri nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian tuh terus belajar gitu. Akhirnya kan kalian bertumbuh dengan sendirinya gitu. Jangan malu kalau masih sendiri gitu. Oke, akhirnya sekarang kan aku denger tuh Uma Shop sekarang udah punya banyak reseller, kemudian belum distributor belum? Belum. Berarti masih main reseller. Ya, agen sama reseller kita. Agen ya. Oke. Nah, sekarang udah punya agen, udah punya reseller. Nah, itu kayak mana cerita perjalanannya tuh? Jadi emang panjang sih. Jadi awal-awal kita buat sendiri, kita dagang sendiri, kita branding semua serba sendiri. Sendiri ini dalam arti lingkungan keluarga ya, paling istri, terus ada bapak juga yang bantu gitu kan. Nah itu mulai terbentuk tim itu
sekitar 5 bulan yang lalu lah. 5 bulan. Dan itu juga masukan dari teman-teman nih, karena emang banyak support system nih. Alhamdulillahnya banget ini banyak kawan yang support kita nih. Jadi yang ngasih arahan gini. Wah, ini nggak bisa terus-terusan begini nih, gitu kan. Jadi kalau bisa ya buat tim. Nah, itu mulai kita hire orang, hitungannya segala macem. Terus ya mulai kebentuk polanya. Ya awal-awal emang takut sih, tapi ya lebih takut lagi kalau nggak nyoba dong. Bener dong, bener. Dan sekarang alhamdulillahnya udah mulai reseller tuh hampir 300-an udah. Wow. 300 reselleran gitu kan. Tim marketing kita ada 4 orang, 1 orang leadernya, 5 orang. Tadinya agak ada yang keluar masuk biasa lah ya. Iya. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai solid sih. Iya. Nah, ini untuk perizinannya sendiri, Mas. Sabun sama makanan itu kan beda tuh perizinannya ya. Nah, itu kalau ngurus sabun ini susah nggak sih? Susah, Mas. Susah. Ya, tapi emang kita lagi on proses semua. Terus tuh kita baru tahapan tuh di pelatihan pembekalan. Nah, jadi nunggu di survei. Kan kita banyak nih produknya. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau makanan enak satu produk sama izin. Nah, kita nih ada banyak produk dan banyak izin. Nah, banyak izin ya. Nah, ini kalau izin sendiri itu izin apa sih, Mas? Kayak kalau makanan kan PIRT gitu kan, halal. Nah, ini kalau untuk sabun? Kalau sabun tuh PKRT namanya. Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jadi tembusannya langsung ke Menkes, Kementerian Kesehatan. Dan banyak gerbang-gerbangnya itulah, legalitas segala macamnya itu yang lagi kita rintis pelan-pelan ini. Jadi yang penting udah muncul apa tadi? PKRT itu. Itu udah ada ya udah aman. Udah aman. Iya. Nggak perlu pakai halal dan lain-lain kan ya kalau sabunnya? Iya, benar. Kalau BP POM juga kita kan, kalau BP POM itu dia lebih ke sampo badan sama sabun badan. Kita udah pernah ngajuin ke sana, ternyata ditolak. Karena emang kita bukan kategori ke sana. Oh iya. Iya, jadi BP POM juga enggak. Enggak juga ya. Enggak juga. Cuman emang legalitasnya kudu banyak nih yang kudu diurus nih. Nah untuk sabun sendiri nih ya. Sabun ini bisa ekspor nggak sih, Mas? Bisa aja, potensi ekspor ada aja. Ada aja ya. Tapi kan sebenarnya lagi-lagi kompetitor, terus uniquely ya. Jadi ya sabun tuh di tiap negara hampir ada loh. Hampir ada, bener ya? Hampir ada. Jadi kenapa harus ekspor kalau di dalam negeri ada? Beda sama makanan. Makanan kan ada unik sendiri nih tiap daerah. Itu mungkin bisa ekspor. Tapi yang kita nggak nyerah gitu aja. Bener. Tapi ya harus dicoba ya. Coba dong. Setuju sih. Setiap negara itu punya sabun dan ya sama semua mungkin ya sabunnya. Iya, fungsinya sama, segala macamnya sama. Oke, berarti lebih fokus ke ngegarap yang ada di dalam dulu lah ya. Betul. Nah, ini warna-warnanya beda ini memang apa, Mas? Memang variannya yang beda atau gimana? Varian beda. Jadi kalau di spray itu kita ada 3 varian. Jadi ada yang hijau itu dia wanginya lebih ke kuat. Terus tuh kalau yang biru itu ya standar lah. Jadi kan kalau yang parfum ini uniknya parfum tuh tiap karakter tuh ada sendiri marketnya. Ada yang orang nggak seneng wangi menyegrap banget gitu ya. Jadi ada yang senengnya itu yang lembut-lembut aja. Nah, 3 varian ini mewakili semua market lah. Ada yang seneng yang lembut-lembut, ada yang kuat-kuat wanginya juga. Ada yang gitu. sedang aja gitu ya. Sedang aja. Nah kalau yang paling kuat? Paling kuat dia warna hijau itu, Umasre yang varian akasia. Itu kuat wanginya. Kuat banget ya? Iya. Nah, oke. Coba kita cek dulu ya. Seberapa kuat nih? Sama kan ya ini ya? Sama. Nah guys, kita langsung buktikan ya seberapa kuat nih. Oke, kebetulan gue juga make. Nah, untuk teman-teman bisa langsung order di mana, Mas nih kalau teman-teman mau order? Order bisa langsung ke DM ke Instagram kami atau nomor telepon ada juga. Boleh disebutin nggak apa-apa? Boleh ya. Oke, nomor telepon kita nih 0852 1544 9276. Itu bisa ngorder kita, nanti bisa dikirim langsung ke depan rumah malahan. Mantap. Nah, tenang aja. Kalau untuk berarti hanya Instagram dan WA. Ada Facebook juga, cuman kita belum terus terang kalau online belum kekelola lebih baik sih. Jadi emang masih ya organik banget. Organik banget ya. Bener. Oke guys, ini udah kita cium ya. Ini nggak bakal gue minum nggak? Coba. Wah agak berbeda ya dia ya. Iya. Ini dari apa Mas ini?
Apa tuh? Maksudnya bahan bakunya itu memang dari bunga atau dari apa? Oh enggak, jadi bibit parfum sih. Jadi bibit parfumnya itu macam-macam karakter gitu kan. Dan parfum di Strika ini dia beda sama parfum badan. Nah itu yang agak bikin unik sih sebenarnya. Beda karakter gitu. Asli guys, ini agak sedikit. Yang sop yang mana tadi? Yang sop yang pink malah. Yang pink yang sop ya, yang kuat itu yang hijau. Keren sih ini, keren. Oke. Nah, kita ngobrol lagi nih ya. Yuk, masih penasaran sih sama dunia parfum ini ya. Mas kan pernah gagal juga nih ya. Betul. Dalam usaha gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa masih mau coba itu usaha? Ya gimana ya? Terus terang jujur ya tapi ya. Jujur. Boleh. Ya kan kondisi. Jadi mungkin sedikit banyak hampir sama cerita si Kreb ini gitu kan. Jadi ya awalnya kita kerja di bank juga. Oh berarti X-Bank ya. Pernah di leasing juga. Jadi setelah dari situ kita usaha. Nah usaha itu lumayan banyak gejolaknya lah gitu kan. Terus begitu mau balik lagi kerja kepatok usia, terus tuh kondisi segala macam. Jadi ya mau nggak mau ya kita usaha lagi gitu kan. Terus gali, terus lagi apa lagi salahnya segala macam gitu dah. Jadi ya panjang sih perjalanan. Jadi dibilang cikal bakal bisnis itu ya nggak ada darah bisnis kita. Nggak ada darah bisnis ya. Nggak ada darah bisnis gitu. Karena karyawan tadi ya. Iya. Tapi ya itulah, jadi kalau ketika orang wah kita nggak ada skillnya nih di bisnis, kita nggak ada bakat nih di bisnis, ya bakat itu kan bisa diciptakan toh. Benar. Dengan keseringan ilmu segala macam. Jadi emang kalau kita pribadi sih emang dari dasarnya historinya kita pernah piara ayam juga, ternak ayam telur gitu. Pas lagi kerja juga itu. Setelah kerja. Nah dari situ pun kita nggak batasi diri. Jadi wah kita bukan lulusan peternakan nih kok bisa miara ternak segala macam. Ya kita coba, terus kita riset segala macamnya itu ya bisa juga, lumayan jalan aman 6 tahunan kita. Ayam itu? Wow. Ayam apa mas? Ayam telur. Ayam telur. Iya betul. Berarti memang historinya adalah basicnya sih bukan sebagai pembisnis. Keluarga ada nggak pembisnis mas? Nggak ada. Oh nggak ada juga. Nah basicnya memang bukan seorang pembisnis tapi mau mencoba ya mas ya. Oke. Nah akhirnya setelah melihara ayam 6 tahun itu apa? Kok bisa nggak melihara lagi? Oh itu jadi ayam stabil sih, ayam stabil. Kita kan telurnya yang kita ambil itu stabil. Itu agak sedikit kegoncang ketika awal-awal COVID di Desember 2019 itu. Kenanya itu bukan karena apa? Karena pakannya, kan pakan impor. Terus tuh emas kan lagi tinggi-tingginya di tahun 2019 aja itu. Nah itu nggak ketutup jadinya. Ditambah lagi kita buangnya susah karena acara semua close. Panggung segala macam close semua. Jadi peternak besar pun ngerusak harga, nah yang kecil-kecil ikut kerusak juga. Jadi ya. Makanya waktu viral kemarin tuh ada yang ngebanting telurnya. Sedih juga ya. Betul itu. Ya emang kalau telur nih apa ya? Tingkat kerugiannya itu tiap hari. Telur. Soalnya kan pakan tiap hari toh. Nah hitungan kerugiannya itu tiap hari. Jadi nggak bisa dia berlama-lama dalam kondisi tertentu. Nggak bisa sebulan 2 bulan. Sebulan bisa nahan aja hebat. Soalnya tiap hari ngasih makan. Terus sedangkan hasil telurnya susah kebuang. Aku pikir itu usaha itu ketika 2 tahun udah bisa lewat gitu ya. Udah bakal stabil ya. Oh ternyata 6 tahun pun bisa anjlok gitu ya. Iya betul. Nah setelah ayam mencoba apa lagi? Ya itu kita di tengah-tengah jalan di ayam itu kita sempat ada fotokopian. Ada karwas itu juga. Terus itu ya banyak sih yang agak resist ya itu di 3 aspek itu yang berat gitu nutupnya. Jadi emang butuh pertimbangan segala macamnya itu ya mau nggak mau siklus usaha itu ya antara maju kalau enggak ya potong sekalian gitu. Bener. Kalau nggak gitu ya kita susah berkembang itu sih. Nah ini kan kalau ayam gitu ya, ayam itu kan modalnya gede juga tuh. Sedang karwas juga. Nah itu Mas Yanuar itu modalnya seperti apa? Dapat sendiri atau gimana?
punya Enggak sendiri? sih, ya itu ngalir gitu aja sih. Kalau dari ayam itu kebetulan join sama temen. Oh. Nah, temen itu lumayan jalan lama, itu sampai sekarang pun masih sih hubungan baik ya gitu. Jadi dia itu bener-bener bantu kita lah. Bantu dalam artian bukan lagi nginjek dana segala macam itu enggak. Tapi yang supportnya luar biasa ke kita. Jadi di saat kita jatuh pun dia yang meyakinkan gitu. Udah lu bisa maju lu gitu kan, ayo maju gitu. Kalau lu aja nggak ada semangat gimana kita mau support gitu kan. Nah jadi ya benar-benar ketika jatuh dia pun nggak ada wah gimana nih gitu kan. Yang enggak emang fair gitu kan. Ya adanya seperti itu, kita juga nggak aneh-aneh kan gitu. Jadi alhamdulillah sih termasuk rezeki lah. Dapat dikelilingin sama orang-orang baik ya. Yang luar biasa itu. Nah. Kemudian Karwas juga itu barengan join? Enggak, kalau Karwas itu sendiri. Jadi ya itu ada sisa-sisa tabungan, terus tuh ya sering berjalannya waktu lah. Dan ketika pun digulung pun ya imbasnya lumayan banyak deh. Biasa ya, ngomongin bangkrut seorang pengusaha itu biasa banget gitu. Ya karena pengusaha itu kalau nggak bangkrut ya sukses. Udah dua itu doang tuh. Kalau nggak bangkrut sukses. Nah kalau bangkrut banget itu bisa habis-habisan banget ya mas ya. Betul. Bahkan sampai minus gitu. Tapi ya menjadi seorang pengusaha itu harus berani ngambil resiko juga ya mas ya. Betul banget. Jangan cuman mau mikirin suksesnya aja gitu. Resikonya dilupain. Ternyata nggak mudah jadi seorang pengusaha gitu ya. Oke. Nah mas, dulu kan di bank ya, terus di leasing gitu. Iya. Nah kenapa memutuskan untuk berhenti? Waduh, ini bahasanya berat ini. Mungkin karena berhenti, wah capek lah jadi pekerja terus gitu kan. Udahlah pengen jadi pengusaha aja gitu. Jadi emang kalau dibilang mutusin untuk berhenti itu apa ya? Karena emang yang dunia yang kita gelutin itu di finansial segala macam itu berat pressingnya. Pressingnya berat, emang kelihatan keren, tapi pressernya luar biasa. Luar biasa banget di dalamnya. Luar biasa banget. Jadi ya soalnya udah kebentuk circle itu, ketika mau lompat lagi pasti cemplungnya di circle itu. Jadi pindah leasing, pindah bank, gitu-gitu doang jadi circle-nya. Jadi tetap aja di bidang yang sama gitu. Kalau mau lompat di bidang yang lain itu agak sulit. Karena circle yang terbentuk itu seperti itu. Jadi kenapa harus mutusin langsung keluar dari situ ya karena emang pressure-nya luar biasa di situ. Terus tuh tekanan segala macam dan begitu usaha itu ya kelihatan jauh beda. Memang usaha tuh hasil nominal di atas kertasnya dikit tapi ketenangannya luar biasa. Benar. Dulu mau libur aja kudu surat dokter. Surat dokter dulu ya. Kalau sekarang ya udahlah punya kita sendiri usahanya ya. Iya. Jadi tanggal merah itu dihitung juga tuh tiap bulan. Wah, ini ada tanggal merah mepet nih kan. Wah, itu berharga banget itu. Bagi pekerja. Bagi pekerja, iya. Oke, berarti memang pressure di dunia kerja itu memang luar biasa banget ya mas ya. Oke. Nah, akhirnya bisa memutuskan benar-benar keluar gitu. Itu di tahun berapa? Di tahun 2016. 2016 itu kita masa transisi lah dari pekerja ke pebisnis. Nah, pebisnis pun itu startnya di ayam itu. Di ayam itu ya? Iya. Belum ada skill segala macam, kita rintis dulu dikit gitu kan, mulai agak kelihatan hasilnya gitu, mulai berkembang sampai kita nikah, terus kita pindah ke Lampung Tengah dan ayamnya ngikut juga pindah. Pindah ke sana, jadi di Lampung Tengah pun kita rintis lagi orang. Oh, pindah, diajak ayamnya ke Lampung Tengah? Iya, ada sisa berapa ratus ekor tuh, jadi kita bawa juga gitu kan. Kita buat, karena emang ayam itu ketika bujang, ketika belum menikah kita usaha itu. Jadi pas mutusin untuk nikah, terus tuh pindah domisili, jadi waduh ayam ini gimana ya? Ya udah ajak aja sekalian. Buat nemenin. Iya, ajak aja sekalian. Oke. Jadi memang pas bujang itu banyak banget ini ya, apa referensi usaha yang bangkrut ya. Enak lah sekarang ceritanya bisa ambil ketawa. Iya. Kalau pas posisi itu nggak bisa ketawa. Benar. Oke. Nah, sekarang jadi cuman ada satu brand ya. Iya. Uma Shop ini.
Betul, kita lagi ngembangin turunannya sih kayak sampo kendaraan, gitu. Karbol, termasuk pembersih yang lainnya itu lagi kita bahas, lagi kita riset dulu. Jadi emang lebih fokus bukan buka bisnis baru, tapi emang kita turunan produknya yang kita banyak, gitu sih. Sambil nguatin fundamental bisnis, sistem segala macam itu masih banyak belajar kita. Kita orang awam misalnya, jadi emang butuh bimbingan, bener. Nah, sekarang untuk belajar sendiri ini Mas Yanuar itu kemana? Belajar salah apa nih? Bisnis itu. Apakah ada mentornya ataukah ada memang coaching pribadi gitu untuk membenarkan fundamental gitu. Nah kan untuk kita nih yang masih muda, kemudian kita nih yang masih awam soal bisnis, baru mau jebur gitu. Apakah kita ini butuh seorang mentor gitu kan? Jadi butuh itu. Jadi gini, kalau dianalogikan teman kita sih, jadi seorang yang expert di bidangnya pun itu butuh pelatih. Kayak C. Ronaldo ataupun Taufik Hidayat sekalipun gitu kan. Walaupun pelatihnya itu nggak sehebat dia, gitu kan. Nah itu kita butuh. Makanya bisnis ini rata-rata, pebisnis ini rata-rata ideologinya tinggi ya, idealis. Jadi nggak mau diatur segala macam. Itu salah sih sebenarnya. Jadi dan kita dibilang mentor siapa? Kalau banyak yang mempengaruhi kita, tapi yang lebih kelihatan circle dekatnya itu ya Mas Bayu Ari itu ya kayak gitu, dia nggak spesifik ngebahas soal apa, tapi emang diarahin, dikonseletin lah, jadi dikonseletin soal bisnis. Mas Bayu ini memang ini ya punya bisnis juga atau gimana? Iya, jadi ada 3 unit bisnis, banyak lah dia. Beliau ini karyanya banyak juga, termasuk Central Carpet itu. Central Carpet. Jadi dibilang ya datang terus ngobrol gitu-gitu aja sih, tapi emang income yang dia berikan tuh luar biasa banget ya. Luar biasa. Akhirnya sama beliau sekarang ininya ya, lebih dekatnya, beliau ngasih sering masukan ya. Oke, berarti memang menjadi pengusaha pemula itu butuh yang namanya mentor berarti. Sangat butuh. Jadi kita tuh nggak tahu kesalahan kita. Iya, yang kita anggap itu jadi pembisnis mah bener-bener terus gitu ya. Padahal ya enggak juga gitu kan. Kita butuh orang lain yang bisa ngoreksi kita. Jadi kita jangan idealis, cara kita ini benar gitu. Soal produk boleh kita juara, boleh kita lebih menguasain, tapi soal lainnya enggak. Gitu kan. Jadi emang butuh banget mentor. Tapi ketika dikasih masukan itu kita marah nggak sih? Ya enggak dong. Tapi iya juga ya gitu kan. Oh iya, salah kita di sini nih. Coba ini. Sebenarnya sih kacamata sih. Jadi sudut pandang aja. Nah, sudut pandang dia sama kita kan beda kan. Kita ini transisi dari pedagang ke pebisnis. Nah, kalau dia udah mutak di pebisnis kan. Jadi masa transisi itu terkadang orang salah-salah kan. Kita udah bisnis apa ini nih? Bisnis somai misalkan gitu. Ya bisnis somai gitu kan. Ya dagang, beda sama pebisnis. Bisnis punya sistem, punya jaringan, punya manajemen segala macamnya itu. Nah, itu yang kita pelajarin sih, Mas. Jadi masih panjang perjalanan. Masih banyak berguru di yang lain-lain juga sih, kayak Dokter Tito atau apapun itu lagi kita tempel lah, karena kita yang butuh nih. Benar. Kayaknya menarik sekali nih ya. Kita undang juga nih apa mentornya ini ke sini nih. Boleh. Oke, kelemahan anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini kan pengen punya income yang besar. Tapi dia nggak mau melalui sebuah proses gitu. Dan lupa mengkosongkan gelasnya. Nah itu sih yang agak, termasuk aku dulu Mas. Aku dulu itu kacau banget gitu kan. Mikirnya ini mah produk-produk gue yang tahu lah gitu kan. Lu paling cuma ngasih masukan gini, ngebantu kagak gitu kan. Bisanya ngoceh aja gitu. Bener, itu pikiran yang ternyata sampai ketika gua sampai hari ini itu salah banget guys. Jadi memang butuh yang namanya mentor gitu, karena mentor itu yang mengarahkan, yang menegur kita gitu kan. Karena gue yakin ketika kita nongkrong nih sama istilahnya pembisnis semua, kalau mereka masih selevel, mereka itu segan untuk memberi masukan gitu kan. Kalau mentor enggak, mentor memang orang yang udah kita anggap sebagai guru, mereka dengan ikhlasnya memberikan teguran ke kita. Itu penting banget. Oke. Mas,
Kira-kira gini, ada ini nggak, ada apa, motivasi nggak sih untuk kita nih, untuk anak-anak yang baru mau terjun ke dunia usaha gitu? Ada motivasi nggak? Kira-kira ketika kita gagal apa yang harus kita lakukan? Ya simple sih sebenarnya, bukan motivasi karena kita pun butuh motivasi ya. Betul. Jadi gini, gagal itu bagian dari sukses, jangan sampai salah. Jadi nggak ada kesuksesan itu tanpa gagal tuh. Jadi ketika gagal ya lanjut lagi, gitu. Abisin masa gagalnya gitu. Jangan pernah mikir pendek. Jadi wah ini usaha maju loh dalam waktu 6 bulan gitu kan. Iya. Karena rezeki orang tiap beda-beda. Setuju. Nah itu jangan suka cari yang instan, karena yang instan tuh belum tentu sehat dong. Benar. Iya. Jadi memang resiko orang beda-beda, kemudian ya perjalanan orang juga beda-beda gitu ya. Tapi kita bisa ngambil sisi baiknya juga berarti ya. Benar. Oke. Nah, setuju sih. Jadi habiskan masa gagalnya. Iya betul. Kelihatannya ngomongnya enak sih, tapi itu berat. Berat. Bahkan pas ngomong kayak gitu langsung dibilangin, terus masa gagalnya sampai kapan mas gitu kan? Gue gagal terus nih. Ya itulah, jadi emang kegagalan tuh apa ya? Ya obat ya, bisa dibilang ya. Jadi Tapman ya pahit dong, obat pahit dong. Tapi kan memberi dampak yang luar biasa, banyak pelajaran. Nah di situ pun nih yang buat baru mulai usaha terus gagal itu, coba merapat sama orang-orang yang udah mulai startup lah, udah mulai melangkah. Jangan merapat sama orang-orang yang kerjanya ngeluh juga jadinya malah makin down lagi. Udah ini jadinya malah. Tapi kalau kita ngobrol sama yang di atas kita itu, kita dulu lebih parah. Bener. Rugi berapa? 300 juta. Kita dulu 3M. Nah, sering aku dapet kayak gitu. Nah kan. Wah, serius nih gitu kan. Berarti pas kita ngeluh itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Tapi kita nganggep, wah ini udah masalah besar banget. Betul. Oke. Oh ya, kita makan dulu dong. Ini, wah udah disajikan nih dari ubi ungu yang bakal kita launching juga teman-teman ya. Ini ada salah satu produk UKM. Nah jadi itu kalau di Krabby itu nggak punya produk sebenarnya. Krabby itu punya jejaring teman-teman UKM. Terus kita ajak kerjasama. Nah ini salah satu produk yang bakal kita launching dan kita ajak kerjasama. Oke mas, dicobain dulu mas nih. Dicobain dulu. Siap. Dicobain dulu. Tes kriuk ya ini. Jangan sampai minum sabun, jangan. Jadi teman-teman ini agak renyah banget. Agak renyah ya. Suaranya ya, kedenger ya. Jadi emang kelihatannya aja nih hitam kan, karena emang ubi ungu dong. Iya. Renyahnya dapat. Nah kita itu kalau mau launching produk, ini kalau di Krabby nih yang megang, dibilang anak-anak muda nih ya. Jadi mikirnya itu cuma sekali. Nih, lu doain apa? Kak, kayaknya kita cari makanan yang unik lagi deh, apaan ya? Langsung tuh kepikiran, gimana kalau kita mantang aja? Tapi mantangnya yang ungu, yang warna-warna yang agak beda lah sama yang lain gitu kan. Wah boleh. Cuman ngomong kayak gitu langsung kita eksekusi. Tapi ya itu fundamentalnya kalau anak muda ya itu masih kurang sih sebenarnya. Karena kurangnya gini, dia tuh cuman memikirkan apa yang cepet aja gitu, nggak memikirkan kayak pernah nggak sih lo tahu gini, ada pengusaha yang udah tua, dia nggak kenal sama digital marketing atau dia nggak kenal sama yang namanya sosial media, tapi usahanya bisa bertahan puluhan tahun. Gitu. Ternyata triknya itu ada di fundamental mereka itu benar guys. Nah kalau anak-anak muda nih ya fundamentalnya lemah ya gitu ya. Termasuk gue juga gitu. Gue itu lemah banget sama fundamental. Karena gini, gue tuh cuma ngejar sesuatu yang bentar gitu ya. Nah ini yang harus diperbaiki juga gitu. Nah masukannya untuk kita nih anak-anak muda gitu ya. Bener, cari guru, cari mentor yang bener-bener bisa mengarahkan kita gitu. Yang bisa bener-bener menegur kita kalau kita itu salah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Masih terngiang-ngiang soal sabun ternyata guys. Iya. Emang ngangenin mas. Ngangenin ya.
Oke. Jadi sekarang ada kalau untuk spraynya ada 3. Iya. Kalau untuk apa tadi? Deterjen. Deterjen Ada 2 varian. apa aja? Dia ada yang pink sama ada yang biru. Yang pink itu Snow Fresh, yang biru itu Ocean Blue. Nama variannya. Nah kemarin tuh aku dapet kayak apa ya? Kayak pencuci piring gitu. Itu juga dari Umasop. Iya, benar. Jadi Umasop tuh juga itu malah justru awalnya cuci piring itu produk awal itu. Produk awal, tapi emang dari situ mulai turunan terbentuk, gitu kan. Market juga udah mulai terbentuk. Ya agak susah ngebongkar market sih, soalnya kan kompetitor kita nih bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng justru. Bener bukan kaleng-kaleng. Kita nih masih di bawah banget lah, level-level UKM kan. Tapi kita punya mindset koperasi dong, korporasi itu. Jadi ya jangan menghalangi ketika ada kompetitor kita, wah ini perusahaan besar nih, ya bismillah aja deh gitu. Kita udah takut duluan tetap nyoba gitu sih. Oke. Nah itu memang segede galon. Itu apa ya, inisiatif kita aja sih. Jadi itu emang dibuat yang kemasan galon ya. Itu dibuat buat rumah makan. Itu memang khusus untuk rumah makan. Ya, itu kan jauh lebih hemat, terus penggunaannya lebih praktis. Jadi yang penggunaan cuci piring paling banyak itu ya rumah makan. Rumah makan itu kita buat kemasan seperti itu. Ya alhamdulillah cepat. Itu permintaan luar biasa itu. Kalau untuk rumah makan sendiri ya. Nah, kalau untuk rumah tangga seperti mana? Rumah tangga ada yang 470 mili sih, enggak kita bawa juga sih. Seperti ini ya. Iya, kemasan-kemasan sedang ini ya kayak kompetitor lah, bentuk segala macamnya itu. Itu ada buat end user kita. Oh, iya. Nah, ini Mas, untuk apa ini kan udah eye catching banget nih ya penampilannya gitu kan. Dan ini kan modalnya nggak murah nih. Pastinya nggak murah nih. Nah, itu dulu Umasop itu memang langsung di branding bagus kayak gini penampilannya atau memang plastik dulu kah atau Jadi emang perjuangan itu. Awalnya nggak gini. Kita awal dari plastik bener. Dari plastik. Coba plastik itu plastik es loh. Plastik es. Nah, itu seliteran kita iketin. Itu masih di lampu tengah kita jual seperti itu. 10.000 itu ya lumayan. Cuman kan ya sekedar buat dan jual. Kita nggak bangun sistem, nggak bangun market. Termasuk yang pernah kita buat kemasan yang kayak gini juga. Cuman emang nggak rekomendasi buat cairan ya. Emang kan buat makanan. Jadi ada rembes gitu segala macamnya. Ya itu proses sih dibilang. Nah itu makanya buat teman-teman nih yang lagi berjuang, lagi berproses usahanya itu jangan langsung nyerah. Masalah itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Apapun itu produknya, apapun itu pasti ada masalahnya. Tapi gimana caranya kita bisa evaluasi lagi, terus cari inovasi lagi. Sampai sekarang ya alhamdulillah udah mulai memberanikan diri untuk mengubah ya. Dan ini untuk mengubah ini nggak mudah guys, karena perlu mindset seorang pengusaha gitu ya. Beneran, kalau kita masih sebagai pedagang mau mengubah packaging kita ke lebih bagus itu pasti mikirinnya apa? Modal. Iya betul. Modalnya dari mana gitu. Ketika udah diubah, yakin nggak sih bakal laku gitu. Itu biasanya mindset ya masih pedagang ya bisa dibilang gitu ya, masih pedagang dan masih takut mental block namanya gitu ya. Tapi itu wajar sih. Wajar banget itu. Oke, wah keren banget nih ya. Woi, kedatangan narasumber yang paten, kemudian punya produk yang unik juga. Dan motivasinya juga sangat-sangat mantap nih ya. Ya dong, masa kalah kita sebagai anak muda gitu ya, yang masih punya experience-nya masih banyak, masih wah ini udah nyobain yang satu gagal, jangan sampai nyerah gitu. Betul. Harus dicoba lagi sampai ketemu titiknya gitu. Jangan nanya terus gagalnya sampai kapan, itu jangan nanya seperti itu guys. Harus dicobain terus sampai bener-bener kalian itu mentok dan kalian tuh jadi menemukan kesuksesannya gitu ya. Oke. Nah, Mas, Umasop nanti ini bakal jadi seperti apa sih ke depannya gitu? Kedepannya kita berusaha untuk ini sih. Jadi ya lebih ke pabrikasi ya, mungkin goals utama kita ya. Jadi bisa menyerap itu yang luar biasa tenaga kerja gitu kan.
goals kita utama itu. Tapi emang perintisannya nggak mungkin dong ujung-ujung langsung ada perusahaan besar itu. Jadi emang dibangun sistem itu tadi. Jadi fundamentalnya dikuatin sistemnya. Yang tadinya nggak pernah tahu soal akuntansi ini harus belajar. Harus melek ya. Harus Benar, belajar sebagai gitu. owner ya. Iya, yang tadinya nggak tahu soal digital marketing, termasuk kita harus belajar, termasuk kita merapat ke Mas Ilham nih. Jadi ya luar biasa Mas Ilham nih. Welcome-nya luar biasa. Siapapun diterima loh guys. Jadi mau tanya apa aja dijawab sama dia. Selagi bisa tapi ya. Benar. Ya jadi itulah. Dan kita selaku owner ataupun itu jadi nggak batasin diri. Wah ini kita usia udah lanjut nih, misalkan gitu. Kita gaptek nih segala macam. Itu ya salah. Jadi belajar lagi, belajar terus lah pokoknya. Nggak ada kata berhenti ya. Namanya belajar tuh memang harus belajar gitu. Oke. Berarti goalsnya Umasop ini insya Allah bakal jadi perusahaan. Iya betul. Amin ya, kita doakan bareng-bareng untuk teman-teman yang nonton juga, kita doakan sama-sama. Semoga tamu-tamu yang udah datang di Ilham Ayu, kemudian yang punya uwis atau yang punya doa yang besar, kita doakan biar apa? Biar semakin semangat dong. Kita yang nontonnya, wah ternyata nih pernah masuk di Ilham Ayu gitu kan. Amin. Jadi kita juga punya, wah bangga gitu ya. Oke. Nah. Kita ucapkan terima kasih nih ya sama Mas Yanuar udah mau sharing ke teman-teman semua. Ini baru satu sesi guys, ternyata kita baru bahas soal ininya ya, soal Umasopnya. Kita belum bahas yang lain-lainnya nih. Ternyata Mas Yanuar ini udah nikah ya Mas ya? Udah. Nah itu kita belum bahas guys. Next lah ya di podcast kedua gitu ya. Siap. Oke, Mas, ada ini nggak? Ada Instagramnya, kemudian ada sosial medianya nggak sih untuk Umasop sendiri? Oh iya ada. Jadi kalau di Instagram itu ada Umasop. Jadi shopnya itu bukan shop belanja ya. Jadi shopnya itu shop sabun. Swap gitu ya? Iya, itu ada juga. Terus di Facebooknya pun ada. Facebook kebetulan masih jadi satu sama produk kita ya, pribadi gitu kan. Jadi kalau nomor WA kita sebutin boleh? Boleh. Monggo. Nomor WA itu kita 0852 1544 9276. Jadi bisa konsultasi dulu atau seperti mau order atau mau jadi reseller, monggo silakan. Oh terima reseller juga berarti ya? Oke, nah guys, teman-teman yang mau usaha duluan ya, mau usaha pemula gitu ya, nggak usah mikirin produk deh gitu kan, bisa mulai dari reseller gitu, tanpa modal bisa. Kemudian kalau reseller ini itu resikonya rendah sih, bisa dibilang untuk pemula itu cocok banget gitu. Nah, gue dulu memulainya tuh dari reseller gitu. Oke, ada lagi Mas untuk sosial media atau Shopee ada? Shopee nggak ada kita. Oh nggak ada. Kebetulan emang sosial media nggak terlalu kita gencar ini marketplace-nya. Jadi emang masih tahapan belajar. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk Mas Yanuar sudah mampir di Ilham Ayu, kemudian udah mau sharing ke teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman juga langsung aja follow Umasop ya. Follow aja, ketika mau beli nih bisa dikirim ke seluruh Indonesia nggak sih Mas? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Di lokalan pun bisa. Jadi kita emang ada tim ya, tim yang tersebar di Bandar Lampung nih. Jadi kalian jangan perlu takut khawatir, waduh ongkos kirim berapa nih segala macam. Nanti bisa kita dah sampai depan rumah malah. Wis gokil nih. Servisan Umasop ini keren. Jangan takut khawatir lah pokoknya. Oke. Jangan lupa di-follow terus Ilham Ayu. Kemudian kalau teman-teman mau follow juga TikTok gue, langsung aja di Ilham Ayu Official karena gue lebih rajin upload di TikTok ya. Oke, jangan lupa di follow dan see you next time. Kita undang lagi orang-orang yang lebih punya apa ya, lebih produk-produknya lebih unik gitu kan. Ini baru satu yang kita undang. Next bakal banyak lagi ini dan kita bakal berkolaborasi. Oke, thank you teman-teman semua.